Hai sahabat Sultan Tani dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat, dimurah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini Sultan Tani akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Indra. Pertanyaannya, Bang, bagaimana pola perawatan pada sawit yang sakit? Terima kasih. Baiklah, melalui video ini langsung saja saya jawab pertanyaan dari teman kita. Tapi sebelum menjawab, perlu saya sampaikan untuk diketahui pola perawatan kebun sawit di tanah gambut berbeda dengan tanah mineral, di mana sawit di tanah gambut perlu perhitungan dan langkah yang tepat. Perhitungan yang dimaksud di sini tentang waktu pemupukan dan pembersihan lahan, sedangkan langkah di sini dimaksud pupuk apa saja yang boleh digunakan di tanah gambut. Jadi berbeda dengan perawatan di tanah mineral. Kalau di tanah mineral semua pupuk boleh digunakan ya, asal sesuai dosis. Baiklah teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, yang belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe ya, supaya channel saya bisa berkembang. Yang sudah subscribe jangan lupa di like dan di komen. Oke, lanjut. Yang kedua, perlu diketahui tanaman sawit membutuhkan unsur hara atau nutrisi secara lengkap ya, sebab semuanya nutrisi tersebut, unsur hara yang tersebut tentu berkaitan satu sama lain, seperti bagian akar, batang, dan daun ya, maupun buahnya. Jika teman-teman ingin tanaman sawitnya tumbuh dengan baik dan berbuah sesuai harapan, unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sawit, yang pertama itu dolomik, kedua fosfat ya, tiga nitrogen, keempat kalium ya atau KCl, yang kelima Cu atau unsur hara tembaga, ya, yang keenam borat. Pemberian Cu dan borat ini sangat penting di tanah gambut, tapi perlu digarisbawahi ya, hanya 1 kali setahun. Kembali menjawab pertanyaan teman kita Indra Gunawan ya, bagaimana pola perawatan kebun sawit sakit supaya bisa kembali normal. Mungkin saudara Indra ini beli kebun sawit sakit, dulu hasilnya bagus dan sekarang sudah menurun ya, tidak bagus lagi, dan sawitnya udah mengering. Mungkin seperti itu yang dia maksud ya. Jadi langsung saja. Tahap pertama, kebun sawit di tanah gambut yang sakit itu, hal yang pertama tentu kita melakukan pembersihan lahan ya, khususnya itu piringan. Kedua itu pemberian pupuk dolomik atau pupuk unsur hara magnesium dan kalsium ya. Yang ketiga baru kita lakukan pruning pelepas songgo 1 dari buah. Ini sawit yang sakit ya. Pada tahap ini pasti ada yang bertanya-tanya, mengapa tidak pruning dulu baru dikasih pupuk dolomik. Jadi di sini perlu Sultan Tani tegaskan lagi, perawatan tanaman sawit sakit pada tanah gambut tentu berbeda kan dengan tanah mineral. Pada tanah gambut mengandung pH asam yang tinggi, di mana pH asam ini akan berdampak mulai pada pelepah paling bawah. Setelah pelepah bawah itu habis gosong semua, keasaman tanah akan menyerang pelepah di atas sampai kering. Begitu juga seterusnya sampai sawit tadi tidak ada pelepah hijau lagi ya. Jadi mengapa Sultan Tani menganjurkan dikasih dolomik dulu, supaya saat pruning pelepah di atas tidak banyak keikut kering. Karena pemberian dolomik jika curah hujannya cukup, biasanya dari pengalaman Sultan Tani itu benar-benar baru diserap oleh tanaman setelah 15 sampai 1 bulan ya, 15 hari sampai 1 bulan setelah ditabur. Mungkin sampai di sini
sahabat sultan tani paham ya maksudnya. Oke, kita lanjut lagi, yaitu yang keempat, pemberian pupuk unsur hara tembaga atau CU. Mengapa setelah dolomik bruning dan baru dikasih CU? Mengapa tidak di akhir? Pada tahap ini sawit yang sakit biasanya mengalami rendahnya protein dan karbohidrat pada tanaman dan nonaktifnya beberapa enzim tanaman yang terlibat dalam sintesa lignin. Setelah itu yang kelima baru dilanjut pemberian pupuk urea. Setelah pupuk urea merasa diserap oleh tanaman, maka baru kita lanjut pemberian pupuk RP. Setelah itu baru kita beri KCL. Itulah pola perawatan kebun sawit yang sakit ya, dan hal ini bisa diaplikasikan. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Yang belum subscribe tolong dibantu subscribe, kembangkan channel saya, dan saya ucapkan ribuan terima kasih.